Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Prof. RK. Dan pada hari ini saya ingin membahas tentang tema hoax, ya, informasi hoax. Saudara-saudara yang budiman, saya biasanya tidak menggunakan istilah berita hoax. Mengapa? Karena kalau sudah disebut berita, maka tentu bukan hoax. Berita itu adalah jenis informasi yang berkualitas, jenis informasi yang sudah terbukti faktanya, sudah terbukti datanya, bisa dikonfirmasi, kemudian jelas sumber beritanya, jelas siapa yang menulis, siapa yang menyebarkan. Karena itu saya biasanya menggunakan informasi hoax. Ada lagi yang disebut dengan informasi palsu, bukan berita palsu, ya. Informasi palsu itu adalah informasi yang tidak ada fakta, sama sekali tidak ada fakta. Karena itu disebut palsu, ya. Nah, sementara hoax itu adalah informasi yang sebagiannya benar, tapi sebagiannya palsu. Palsu karena ditambah-tambahi faktanya atau dikurangi sebagian faktanya. Saya kasih contoh, ya. Misalnya saya itu diinformasikan Pak Rahmat saat ini sedang mengajar. Padahal kan saya saat ini sedang bikin video, bukan mengajar, ya. Berarti itu adalah informasi palsu. Sedangkan hoax, contoh, saya diinformasikan saya sedang bikin video, ya, kemudian gambarnya itu pakai baju warna merah. Nah, ini tentu informasi hoax. Mengapa? Karena bikin videonya betul, fakta, ya, fakta yang benar itu bikin video. Tetapi ketika disampaikan gambar saya pakai baju warna merah, itu palsu, ya. Artinya faktanya adalah ada perubahan warna baju dari abu-abu ini, ya, menjadi warna merah. Karena itulah teman-teman, informasi hoax itu seringkali jauh lebih sulit, ya, untuk mengidentifikasi ketimbang informasi yang palsu. Kalau palsu ya jelas palsu, apalagi gitu, ya. Nah, karena itulah pada pertemuan atau pada video kali ini, ya, kita perlu untuk menelisik identitas dari informasi hoax. Pertama, informasi hoax itu biasanya, ya, tidak lengkap unsur 5W dan 1H. Biasanya dalam teori, ya, ilmu komunikasi, sebuah berita jurnalistik yang dibuat oleh wartawan itu harus mengandung 5W 1H. Apa itu? Yaitu who, why, what, where, kemudian how, ya kan? Nah, itu harus ada. Kemudian ciri yang kedua dari informasi hoax itu adalah biasanya bersifat hyperreality. Hyperreality itu adalah fakta yang dibesar-besarkan dari fakta aslinya, gitu, ya. Bisa ditambahi, bisa dikurangi, ya, sehingga faktanya itu sendiri juga akhirnya berubah, gitu loh, ya. Hyperreality, ya. Atau seringkali juga hyperreality ini disebut dengan bombastis, ya, dibesar-besarkan. Nah, gitu, ya. Kemudian biasanya ini ciri yang ketiga, informasi hoax itu tidak jelas siapa yang membuat, ya, siapa yang membuat, dan siapa yang menyebarkan. Nah, ini tidak jelas, orangnya tidak jelas, gitu, ya.
Kemudian yang ketiga, informasi hoax itu biasanya ya sulit untuk dikonfirmasi, sulit untuk diklarifikasi, ya, tidak bisa dipastikan akurasinya, kebenarannya itu sangat sulit, ya, tidak cover both side, ya, hanya menampilkan satu sumber informasi saja, atau hanya berisi konten yang menjelek-jelekkan atau membaik-baikkan satu pihak saja. Kemudian yang ciri berikutnya, ya, ciri kelima, informasi hoax itu biasanya berisi tokoh-tokoh terkenal, ya. Biasanya berisi tokoh-tokoh terkenal, kemudian mengandung ideologi atau agama tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi orang supaya terpengaruh, ya. Agama itu kan bersifat dogmatis. Orang itu takut dosa, orang itu takut masuk neraka. Sehingga seringkali informasi ini dibungkus, ya, dengan bungkus-bungkus agama, ya. Contoh misalnya, ya, siapa yang tidak memviralkan maka bisa terancam dosa besar. Ya, itu misalnya. Kemudian informasi hoax ini biasanya ketika menyebar itu ada pesan-pesan yang mengajak kita untuk ikut memviralkan. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara menghindari informasi hoax? Media sosial itu adalah tempat yang paling nyaman, ya, yang paling cepat untuk beredarnya informasi hoax. Orang tidak pernah ketemu, seringkali tidak tahu identitas, sehingga begitu saja gampang, ya, menulis dan menyebarkan sebuah informasi. Karena itulah saudara-saudara, kita harus check and recheck, ya. Saring sebelum sharing. Disaring dahulu sebelum di-share. Ya, kita harus cek dulu. Ya, kita harus pakai logika juga, ya, bagaimana faktanya, kemudian apakah cover both side, ya, apakah 5W1H, siapa sumber informasinya, itu semuanya harus kita cek. Kemudian yang kedua, kita juga harus membandingkan dengan informasi yang lain di media yang lain. Jika ada sebuah informasi yang meragukan dan informasi itu hanya dimuat oleh satu media online saja, gitu ya, misalnya, atau hanya diposting oleh satu akun saja, ya, sementara tidak ada media online yang lain yang menginformasikan, maka patut kita curigai, ya. Untuk itu jangan langsung nge-share, ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah media online yang kredibel. Pilihlah media online yang kredibel. Jangan media online yang tidak kredibel, ya. Contoh media online yang kredibel, ya, yang terdaftar di Dewan Pers. Nah, itu saudara-saudara, cara kita mengidentifikasi informasi hoax, ya, dan bagaimana cara kita bisa mencegah, ya, mencegah untuk memviralkan. Pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan, ya, tipe-tipe orang, tipe-tipe manusia terkait dengan informasi hoax. Semoga bermanfaat. Kita jaga NKRI harga mati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.